Selanjutnya yang keempat ya, untuk trigger reversal yang keempat masih berkaitan dengan trigger reversal atau trigger pembalikan yang nomor 4 tadi ya. Yang nomor 4 ada twister. Twister ini artinya sejajar atau membentuk horizontal ya, sehingga yang kita ambil nanti ada dua, yang pertama sumbu, yang kedua body. Ketika dia berada di tren naik, diingat twister ini harus berada di tren, ini harus berada di area tren, tidak boleh datar. Tren itu harus naik atau turun. Ketika berada di tren, kemudian akan muncul di sana candle dengan sumbu di atas yang sejajar atau mendekati sejajar. Dan yang paling valid, karena ini naik diawali dengan hijau, kemudian yang berikutnya diikuti dengan merah. Atau ya, ini atau ya, bukan dua-duanya. Atau berada di ujung puncak atas atau berada di ujung tren, di sana bodinya yang sejajar, bukan sumbunya tapi body. Diikuti dari hijau, diikuti oleh candle yang berubah arah dengan posisi body yang sejajar. Kalau ini menggunakan sumbu, kalau ini menggunakan body. Tidak peduli sepanjang mana bodinya. Yang terpenting sudah ada tanda-tanda di sana sejajar atau membentuk garis horizontal. Ini adalah twister, termasuk di bawah pun sama. Tren dari tren turun pun harus sama. Ada sumbu yang sama, kemudian dari tren turun diikuti dengan naik. Maka peluang selanjutnya kita entry di sini setelah ganti candle buy. Ini twister. Kemudian selanjutnya yang kelima ya, trigger yang kelima. Ini ada inside dan outside. Inside dan outside bar. Outside. Inside atau outside bar. Inside ini diawali dari tren dulu ya. Semuanya diawali dari tren, harus ada tren, harus ada kecenderungan dulu. Ketika dia tren naik misalnya, kemudian di sana ada candle yang panjang. Kita tidak tahu candle ini sejauh mana. Karena dia naik, maka kita ambil ini candle warna hijau dulu. Selanjutnya diikuti candle yang berubah arah, yang warnanya berbeda, tetapi dengan ring di bawahnya atau berada di dalam ring sebelumnya. Ring itu adalah high dan low di titik tertinggi dan terendahnya, sehingga ringnya di sini. Ini high, ini low. Yang namanya inside bar itu yang kecil ini berada di ring yang sebelumnya. Ini nanti berpeluang dia akan berbalik dari naik menjadi turun. Demikian juga ketika dia berada di ujung tren turun, ya, diawali dari body warna merah, kemudian diikuti oleh candle yang kecil atau candle yang berada di dalamnya. Nah, ini tidak peduli nanti yang pertama atau kedua nanti panjang mana bodinya, karena yang kita gunakan adalah ring high dan low-nya. Kondisi seperti ini berpeluang dia akan bergerak naik atau berbalik dari turun menjadi naik. Ini adalah inside bar dan outside bar. Contoh ya, kita buatkan contoh dulu dari twister. Twister dulu. Twister itu ketika berada di ujung atas atau bawah ada mulai sejajar ya. Mungkin ada body sedikit, ada sumbu sedikit, tapi tidak terlalu kelihatan ya, tidak terlalu berdampak. Maka itu bagian dari twister ya. Contohnya ketika dia berada di puncak tren, kemudian diikuti dengan candle yang berada dalamnya ini. Oke,
Saya coba, ini Twitter. Sorry ya, kita bukan membahas di insight tapi membahas Twitter dulu. Dia berada di ujung tren, kemudian di bawah itu bodinya sejajar atau hampir sejajar. Dan perubahan warnanya ada dari turun menjadi naik. Maka candle seperti ini, trigger ini berpeluang market selanjutnya itu bergerak naik. Sehingga ketika kita sudah menemukan trigger ini, setidaknya ada peluang untuk kita entry di sana. Ketika kita entry, 5 menit, 10 menit berikutnya ternyata masih koreksi. Jangan menggerutu, jangan kita mengeluh dulu. Maka biasakan kita dengan risk management yang sudah kita ukur. Sehingga ketika dia naik turun, biasa saja. Orang dalam trading itu naik turun biasa. Yang terpenting ada batasan resiko yang sudah kita siapkan. Saya akan mengambil risiko ketika nanti bergerak 300 pip atau 500 pip dari kita entry dan sebagainya. Sehingga peluang yang kita sampaikan, peluang yang kita maksud itu bukan selalu harus menit saat itu, jam itu harus dapat profit, tidak. Ada peluang yang lebih besar dengan probabilitas yang tinggi. Kalau kita melihat trigger itu, kita entry berpeluang dapat profit. Kalaupun nanti betul-betul berbalik yang melewati batas toleransi kita, maka segera lakukan antisipasi recovery, bisa cut loss, bisa lakukan pending order, bisa lakukan averaging dan macam-macam ya. Itu adalah bagian dari teknik dan cara kita nanti mengatur. Ini adalah Twitter ya, termasuk di atas nanti sama. Di posisi ujung atas pastikan ketika menemukan dia sejajar di ujung tren, sejajar baik body atau itu berarti salah satu bisa dipilih. Ada kalanya nanti bodinya yang sejajar, ada kalanya nanti sumbunya yang sejajar. Ya. Oke, kita lihat. Nah, kita coba amati yang di puncak yang mendekati sejajar atau sejajar, membentuk garis horizontal di sana. Oke. Ada di puncak sana ada body atau sumbu yang sejajar berada di ujung tren. Dia betul-betul membentuk garis horizontal. Apakah ini bagian dari Twitter? Iya jawabannya. Ya. Yang terpenting ini selesai, kita bisa entry di selanjutnya. Nah, kan pada akhirnya naik. Yang kita analisakan bukan untuk melihat nanti apakah turun terus naik lagi atau sebaliknya, tetapi ada peluang kita bisa entry dan berpotensi profit. Setelah itu exit. Maka belajar disiplin dengan track target kita. Jangan terlalu mengikuti kata hati ingin profit yang besar tanpa tahu di mana kita targetnya, di mana kita exitnya. Kalaupun kita entry, kita masih kebagian. Kalau cuma 100 lebih masih dapat ya sekitar 300 lebih. Pada akhirnya naik lagi itu bodoh urusan market ya. Yang terpenting kita entry, ada peluang, exit, selesai. Termasuk ketika sama di ujung atas, di puncaknya dia ada peluang di sana, ada Twitter sejajar kemudian membentuk dan berubah arah ya. Ini adalah Twitter. Kemudian selanjutnya yang ke-5 ada inside bar dan outside bar. Perhatikan ini sangat valid dan betul-betul sering muncul ketika berada di ujung tren juga. Harus berada di ujung tren, tidak boleh dia dalam posisi datar, tidak boleh dalam posisi konsolidasi ya. Berada di ujung tren. Contohnya dari inside bar, yang pertama saya contohkan inside bar itu ketika dia tren kemudian berada di level atau dia membentuk level yang baru, kemudian dia muncul
candle yang berubah warna berada di dalam satu ring. Ini namanya inside bar. Ringnya di sini, ringnya di sini. Candle selanjutnya berubah warna, maka kita bisa jadikan sebagai trigger. Di sini ada level bahkan yang tidak di breakout. Dia mencoba breakout tapi gagal. Setelah hijau selesai, kita bisa masuk di candle selanjutnya dengan posisi buy di sana. Baik, kita tempatkan di sini, kemudian di bawahnya langsung kita buat recovery atau langsung kita antisipasi dengan sell stop lot yang lebih besar berada di bawah atau berada di puncaknya, karena ada sumbu taruh di bawahnya. Kalau berada di sumbu persis, kita gunakan buy limit, bukan sell stop. Kemudian yang outside bar, kalau inside bar itu yang pertama besar, kemudian yang kedua kecil ya, diapit atau dalam jangkauan ya ring sebelumnya. Nah, sekarang yang outside bar, outside itu yang di luar ya, artinya dibalik ya, dari awalnya kecil menjadi besar, sekarang berada di ujung trennya. Ya, kita coba amati yang outside bar berada di ujung trennya ya. Kalau ini yang inside, tetap inside bar. Kemudian kita cari yang outside ya. Nah, ini adalah bagian dari outside. Mana tadi? Oke, kita coba untuk lihat seperti apa outside bar itu muncul ketika berada di ujung tren. Kita perkecil dulu untuk melihat di puncaknya, berada di tren, baik tren atas maupun tren bawah, kemudian muncul outside. Ini contoh dari outside itu. Oke, carikan yang betul-betul valid ya, outside yang betul-betul valid. Ada outside yang nggak valid ya Pak? Yang valid itu yang betul-betul yang berada di puncak ya. Kadang di tengah nanti ada juga muncul di tengah. Maka yang saya sampaikan betul-betul di puncak. Di puncak itu di level atau dia membentuk level baru. Kalau di tengah seperti ini kan di tengah tidak boleh ya. Kalau berada di tengah pun tidak bisa, misalkan di tengah-tengah tren tidak bisa, walaupun nanti menutup tidak bisa. Maka kita gunakan yang betul-betul berada di puncaknya, yang di puncak trennya. Yang banyak adalah yang inside, ini termasuk yang inside juga ya. Oke, kita coba satu lagi yang outside ya. Yang outside itu diawali dari kecil, kemudian selanjutnya diikuti yang besar. Oke, kita coba perkecil dulu ya, biar kita ketemu nanti. Untuk outside bar itu sama kayak engulfing gitu ya, Ya, Pak? kalau engulfing kan menutup bodinya. Kalau ini tidak perlu menutup bodinya. Yang penting dia ringnya. Nah, ini adalah outside bar. Perhatikan outside bar itu seperti ini. Body tidak menjadi pengaruh. Ya, yang menjadi pengaruh adalah ring. Ring itu adalah tertinggi dan terendahnya. Ini tertinggi dan terendahnya berada di sini. Tidak pengaruh bodinya kecil atau besar. Outside bar itu dia memakan, artinya sebelumnya itu dia wujudnya candle trend atau misalkan naik dia warna hijau, kemudian sesudahnya dia berada di dalam jangkauan ya, tren. Di dalam tren itu berubah warna, kemudian dia bisa memeluk candle sebelumnya.
Kalau yang inside itu dibalik ya. Yang ringnya berada di sebelumnya, yang sesudahnya itu kecil. Nah ini namanya outside. Out itu di luar. Dari yang di luar itu adalah ringnya ya, sesudah yang terakhirnya. Yang seperti ini valid, termasuk yang inside bar itu valid ya. Dia berpeluang akan reversal ya, dari naik menjadi turun. Oke, mungkin ini materi yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Nanti silakan diuji, diulang kembali. Silakan nanti dipraktekkan. Ada banyak trigger, baik trigger penerusan maupun trigger reversal. Nanti kita bisa ulang kembali. Ada videonya, nanti bisa diulang-ulang, ditonton lagi kalau misalkan lupa. Dan banyak dipraktekkan lagi. Ya, karena tanpa praktek akan sulit kita nanti menemukan ini benar apa enggak. Ini valid menurut kita, ada potensi yang lebih besar apa enggak ya, kira-kira seperti itu.